saya selaku perwakilan dari Dinas Pemberdayaan dan Dinas Pemberdayaan Pak Pendeta Kanavi dari Bandar kemudian tim Gaharu punya format terhadap gerakannya gitu. Tapi ya laki-laki ini diajak untuk memahami dimensi, karena kalau kita lihat reposisi gender, bagaimana penghargaan pada perempuan, yang perlu dibenahi adalah laki-lakinya. Jadi cara pandang kita untuk melihat bagaimana tidak ada kekerasan seksual di sebuah kampung kreatif seperti ini, bagaimana kita menghargai kelompok-kelompok rentan, kelompok disabilitas, bagaimana mengaktifasi perempuan bukan hanya sebagai konco wingking, bukan hanya urusan dapur, sumur, ya kan, kasur, tapi bagaimana perempuan menjadi pemain utama dalam agenda-agenda pergerakan sosial ekonomi di masa depan. Tapi karitatif yang dimotori oleh organisasi-organisasi berbasis keagamaan, keyakinan. Nah, Bill Drayton ketika dia mengunjungi India, dia melihat sebetulnya ada nih kelompok di tengah-tengah yang tidak kapitalis, tapi juga tidak sepenuhnya sosialis, tapi bekerja mengedepankan dampak pada masyarakat yang lebih luas. Maka kemudian dia meyakini bahwa ini sebetulnya inilah penyeimbang kehidupan perubahan sosial yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dingin gitu ya, yang kemudian dia keluar dengan terminologi social entrepreneurs yang di Indonesia diterjemahkan sebagai kewirausahaan sosial gitu. Nah, sejak itu Ashoka kemudian mencari, memilih, mendukung para social entrepreneurs kelas dunia istilahnya yang bisa. Dari Mas Dharma mungkin bercerita tentang, tadi saya coba menggarisbawahi bahwa untuk menjadi seorang agen perubahan, kata kuncinya adalah di empati. Kita harus belajar berempati. Kayak rumah sakit, nah itu jadi tempat ngobrol teman-teman penggerak perubahan di Pontianak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh kita keren-keren banget ya yang ada di lokal-lokal ini gitu sebenarnya. Nah kemudian kami dari perjalanan ke kota-kota itu kami menemukan banyak sekali yang dibutuhkan oleh para penggerak-penggerak perubahan itu adalah ruang koneksi. Kemajuan kita adalah itu, kemajuan teknologi, udah kita selesai hidupnya gitu ya. Jadi perubahan itu luar biasa mendefinisikan hidup kita. Dia juga mengubah cara kita belajar, ya nggak? Teknologi tadi kan katanya dulu kita baca buku, sekarang di sini siapa yang masih baca buku? Saya. Oh, pertahankan ya baca buku karena beda itu. Jadi kalau dulu kita baca buku, sekarang juga ibu-ibu yang menyapu sampah, dia tuh kerja sungguh-sungguh banget sampai dia korek-korek gitu lubang ya, dia kumpulin itu sampahnya. Jadi padahal dia bisa aja kerja asalan karena juga dia pasti digaji gitu, tapi dia punya empati. Nah kita bisa melihat itu gitu. Kalau orang siapapun dia profesinya, kalau dikerjakan empati itu akan berbeda gitu. Ketika tahun 2022 kejadian-kejadian penting dari sejak mereka lahir sampai pada tahun itu. Terus kemudian setelah terkumpul kita cari mana kejadian-kejadian yang menurut kita penting gitu, terus kemudian kita susun secara kronologis waktu gitu ya. Nah di sini ini perjalanan kami gitu ya. Saya ibu tunggal, jadi waktu saya bercerai itu anak saya yang kecil tuh masih 4 tahun, yang oleh tangan nenek-nenek yang udah apa sih tuh rematik, ya, yang udah punya gini kan udah susah. Waktu itu belum ada alatnya, dia membuat desain itu dan akhirnya desain itu dibeli sama Oxon yang makanya sekarang ada di rumah-rumah kita. Aturan, karena gempanya sering, semua barang-barang di satu ruangan itu harus diikat ke dinding ya. Karena kalau gempa yang membahayakan itu justru barang-barang ini itu kearifan lokal. Terus jadi kita lihat terus apa kita buat wisata aja ya di desa gitu, yang kita jual apa gitu.
Nah, akhirnya 2024 kami bersama-sama artinya kenali atau mencari objek wisata atau objek budaya di desa yang kira-kira bisa menjadi nilai jual untuk desa kami. Sapa dulu dong. Halo. Nah, Ibu ini adalah dosen PIAUD ya Bu. Nah, dosen PIAUD di Universitas Ma'arif Lampung. Dan beliau juga concern ya dengan isu-isu anak ya, pendidikan karakter anak-anak. Nanti kita juga akan mendengarkan studi case pendidikan karakter mengenai anak-anak kita gitu kan, apalagi di isu-isu krisis lingkungan. Yang pertama, sama-sama diasuh dengan kedua orang tua, kedua single parent, ketiga kakek, nenek, ibu, bapak. Ternyata mental yang sangat terganggu yang mana? Yes. Ibu yang pakai baju batik biru, tidak suka kumpul di kelurahan di kecamatan, gitu ya. Tapi bukan ibu rumpi. Nah, itulah ibu rumpi kakak. Ya. Istrinya mereka itu adalah punya program struktural karena mereka itu bisa begini. Kalau Pak Chandra, istrinya sekaligus ketua PKK kecamatan. Pak Lurah, ya itu istrinya ketua PKK kelurahan. Dan ada di dalamnya kader-kader seperti itu. Nah, saya dan angkat gitu. Saya pikir dengan bapaknya, suami itu jadi camat, saya pikir saya santai-santai aja gitu kan. Sudah sambut sudah. Kalau dia bilang, nah, kamu itu harus bisa sambut juga. Kenapa? Kamu itu ketua PKK, nah, saya ketua PKK semua. Iya, berarti kalau suami itu camat Ataupun kekuatan, bisa bakat, bisa apa lagi? Kekuatan itu apa aja? Bisa bakat, bisa apa lagi? Sumber daya macam-macam. Sumber daya apa? Alam bisa, apa? Manusia, apa lagi? Keterampilan, pengetahuan, betul. Apa lagi? Finansial, apa lagi? Kecerdasan emosi, itu juga aset. Jaringan, kita kenal siapa yang tinggal colek, dia ikutan, ya kan? Itu kan juga kekuatan. Di sana juga kita udah punya sumber daya manusianya. Mereka itu pemuda-pemuda yang keren-keren banget. Kalau teman-teman bisa berkunjung sana, silahkan berkunjung ke sana. Mereka bisa diberdayakan dan juga di ekowisata ini selain ngobrolin soal lingkungan, kita juga bisa berkolaborasi soal UMKM-nya. Tugas kita semua nih, penggerak organisasi sosial, mulailah dari social movement, dan begitu social movement berwibawa di mata public sector, di mata korporasi, tapi juga nggak tepuk dada. Beda tepuk dada sama berwibawa, harus tetap rendah hati, tetap lembah mana kata orang Jawa, tapi dari tindakannya, kemandiriannya, visinya, kemampuan mengedukasi masyarakat harus punya wibawa, dan itu akan menjadi penentu bagi perubahan ke depan. Kalau tidak bisa serampung ya Sametro nggak bisa sepayungi. Di tempat saya di